Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia, sebuah program kerjasama antara YKB dan Bina Warga untuk pasangan suami istri untuk membawa kita dalam kehidupan pernikahan yang bahagia. Hari ini hadir bersama-sama dengan kita saudara-saudara para pasutri dari berbagai tempat. Ada Pendeta Daud dan istrinya Christine, dan juga ada Kak Leo dan Kak Amanda, juga Kak Denis dan juga Kak Natalia. Nah, hadir bersama-sama juga dengan kita ada Pendeta Arianus Larosa dan saya sendiri, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Hari ini kita akan banyak bicara soal quality time. Saya yakin kita semua mengharapkan tersedianya quality time dalam hidup kita nih, apalagi bersama-sama dengan pasangan kita. Ada berbagai tantangan untuk mencapai hal itu tentunya, apalagi dalam situasi pandemi, ditambah lagi banyak sekali penyesuaian-penyesuaian hal baru dalam aktivitas kita yang tentunya akan membuat tantangan tersendiri untuk membuat kita punya quality time. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahasnya dan mengawali seluruh acara kita akan berdoa bersama. Mari saya mengundang kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama akan kembali berdiskusi, menemukan apa yang baik dalam kehidupan pernikahan kami. Berharap agar setiap apa yang kami diskusikan membuat kami yang berdiskusi maupun juga saudara-saudara para pasutri dimanapun mereka berada diberkati Tuhan sehingga kami boleh menuju apa yang Tuhan rindukan. Kami siap ya Tuhan dalam Kristus. Amin. Mengawali seluruh diskusi kita akan mendengarkan Pendeta Daud akan berbagi hal-hal untuk memantik diskusi kita. Silakan Pendeta Daud, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pendeta Hendra, rekan-rekan sekalian. Tema kita pada hari ini tema yang tidak asing ya buat kita. Bagaimana kita membangun quality time dalam kehidupan keluarga kita. Saya coba share screen. Ya, membangun quality time dalam keluarga. Nah, pertanyaannya apa sih quality time? Ya, ini tentu bukan hal yang asing lagi ya. Kalau diterjemahkan ini menjadi waktu yang berkualitas. Setiap kita diberikan waktu 24 jam. Tetapi seberapa banyak yang kita sediakan untuk keluarga kita, ya. Nah, berbicara tentang waktu yang kita sediakan untuk keluarga, masalahnya itu bukan seberapa banyak waktu yang kita habiskan dengan keluarga, melainkan bagaimana kita menghabiskan waktu tersebut bersama keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang seberapa banyak waktu, itu namanya quantity, ya, kuantitas, seberapa banyak waktu yang kita habiskan. Tapi kalau quality itu lebih kepada bagaimana kita menghabiskan waktu itu bersama keluarga. Misalkan ada satu keluarga sama-sama di rumah nih, ya. Tetapi yang satu di kamar, yang satu di dapur, yang satu di ruang tamu, ya. Ada waktu bersama, emang bersama-sama, tetapi mereka menghabiskannya tidak secara berkualitas. Atau mungkin ketika makan bersama, masing-masing pegang handphone, betul mereka menghabiskan waktu bersama. Tetapi bagaimana mereka menghabiskan waktu untuk kualitas rumah tangga mereka itu yang belum tercapai. Ya, jadi ada quantity dan quality. Nah, tentu berharap tidak hanya sekadar bareng-bareng secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Bagaimana kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, teman-teman, kenapa sih topik ini jadi penting? Ya, kenapa topik ini jadi penting? Ini pertanyaan menarik juga. Kenapa topik ini jadi penting sehingga topik ini diangkat untuk kita bahas bersama? Nah, saya mau mendahului dengan sebuah ungkapan begini nih. Ya. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Namun jika Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ini satu ungkapan tua gitu ya, yang mengatakan kalau kita mau cepat-cepat pergi satu tempat, kalau mau cepat ya jalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, maka kita harus berjalan bersama-sama. Nah, saya membayangkan teman-teman ketika saya dan keluarga kita, rumah tangga kita, saya ibaratkan kita itu sedang berjalan. Ya, ibarat sebuah perjalanan bersama. Lagi trip bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, dalam perjalanannya sampai kapan? Ya. Nah, ini memang kalau Tuhan menghendaki kita dikasih umur panjang, perjalanan akan menjadi panjang gitu ya. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak dan kita dipanggil, tentu menjadi singkat. Tetapi artinya kita diberikan kesempatan untuk berjalan bersama dengan keluarga kita.
Nah, menarik teman-teman, sama seperti perjalanan kita, ya kalau kita berkendara, ini saya kasih gambar kita keluarga yang sedang berkendara, naik mobil gitu ya. Nah, kita dipenuhi dengan kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan ini berupa tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saya melihatnya bahwa quality time itu menjadi sangat penting. Ketika kita nanti akan berhadapan dengan berbagai kejutan, maka fondasi relasi itu harus terbentuk. Nah, caranya bagaimana? Tentu salah satunya dari sekian banyak hal ya, salah satunya adalah kita membangun relasi dengan quality time tersebut. Sehingga ketika ada kejutan-kejutan, maka keluarga ini bisa saling mensupport. Keluarga ini bisa saling mengerti. Ketika ada masalah, si A tidak menghakimi, tapi ada upaya untuk ngobrol. Kenapa? Gitu ya. Sehingga saling mendengarkan satu dengan yang lain, bahkan memberikan kekuatan. Nah, pentingnya quality time, ya. Tadi kalau kita lihat temanya itu, kata kuncinya teman-teman membangun ya. Artinya apa sih teman-teman? Ya berarti quality time itu tidak cukup hanya berdoa. Berdoa ya Tuhan supaya rumah tangga saya itu harmonis, supaya saya dikasih quality time ya. Tidak cukup hanya berdoa. Tapi kata membangun ini adalah upaya sengaja. Ya, perlu diusahakan secara sengaja. Memang sih sekarang ini tantangannya banyak ya, untuk bisa menemukan quality time ya, tidak hanya sekadar bareng-bareng, tetapi juga apa yang kita lakukan ketika bareng-bareng. Nah, ini alasannya setidaknya akan diperlengkapi nanti ya dengan teman-teman pasutri yang lain ya. Yang setidaknya ada kesibukan masing-masing anggota keluarga. Orang tua yang bekerja ya, atau mungkin ibu yang di rumah tangga, tentu repot juga, anak-anak yang sekarang juga sekolah gitu ya. Apalagi sekarang ini masa yang dihadapi masalah pandemi. Ada plus minusnya memang, ya. Dengan pandemi ini, teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Kita bisa bercengkrama dengan orang-orang yang kita kasihi kapan saja tanpa harus ketemu, gitu ya. Tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi ketika orang kerja di rumah, WFH, itu serasa 24 jam, ya. Ada beberapa rekan mengatakan, Pak, sejak pandemi ini jadi makin sibuk, ya. Sebagai pendeta juga ada yang mengatakan jadi makin sering rapat ya, rapatnya itu bisa kapan aja, bisa di mana aja, ya. Tapi ini masalah yang kita hadapi, plus minusnya memang ada, ya. Teknologi komunikasi yang kita hadapi tengah-tengah pandemi betul canggih, tetapi juga aktivitas kita menjadi semakin banyak. Aktivitas kita semakin banyak meskipun kita berada di rumah. Ya, belum lagi anak-anak kita ya ketika berhadapan dengan pandemi, PJJ ya. Belum lagi ketika mereka juga punya gadget. Bagaimana gadget itu kadangkala memisahkan kita, ya. Ada positifnya tapi juga kadangkala memisahkan relasi antara satu dengan yang lain meskipun ada di dalam satu rumah. Belum lagi pandemi yang berdampak dalam kehidupan perekonomian keluarga. Ketika si suami dirumahkan atau mungkin ketika kepala rumah tangga atau istri yang bekerja mengalami pengurangan pemasukan, sehingga ini juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Masalah-masalah itu membuat orang itu kemudian nggak usah quality time dulu deh gitu ya, sibuk dengan masalahnya sendiri. Belum lagi juga anak-anak dengan kehidupan belajarnya. Jadi teman-teman, ketika kita mau memiliki quality time, ya ternyata tidak hanya cukup berdoa, perlu diusahakan, tetapi realitanya tidak mudah. Ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi tantangan itu mestinya menjadi cambuk bagi kita. Kenapa? Karena tadi, quality time itu harus sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga dalam perjalanan bersama nanti dengan keluarga kita, quality time itu membuat kita semakin erat, semakin intim. Dan ketika satu dengan lain semakin erat, semakin intim, maka kita bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada, berjalan bersama. Kalau kita mau berjalan jauh, mari kita berjalan bareng-bareng. Itulah kehidupan rumah tangga kita. Begitu Mas Hendra yang bisa saya sampaikan tentang membangun quality time dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Pendeta Daud, ada banyak hal yang kita boleh dapatkan dalam pemantik diskusi kita ini. Ini adalah kita akan banyak bicara bukan soal jumlah, tetapi soal kualitas ya.
bagaimana menghabiskan waktu bersama keluarga, bukan soal seberapa banyak waktu, tetapi bagaimana kita kualitas menghabiskan waktu bersama dengan keluarga itu. Pendeta Daud sudah menyampaikan bagaimana quality time itu menjadi sesuatu yang penting, dan juga bagaimana tantangan-tantangan yang ada itu seringkali hadir dan membuat quality time menjadi sesuatu yang sangat-sangat langka, sangat-sangat mahal, bahkan menjadi tidak ada. Nah, nanti kita akan memperdalam bersama-sama dengan pasangan Leo dan Amanda, dan juga dengan Kak Denis dan Natalia, dan tentunya ada Pak Arlianus juga Ibu Christine yang bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama-sama dengan program Pernikahan Bahagia kerjasama YKB dan Bina Warga, dan hari ini kita sedang bicara soal quality time. Ada pasangan Leo dan Amanda. Saya mau mengajak kita coba memperdalam apa yang sudah dibagikan oleh Pendeta Daud tadi ya. Kak Leo dan Kak Amanda, semoga keadaannya sehat ya. Saya mau bertanya nih, kalau tadi Kak Daud soal membicarakan banyak soal quality time dan itu penting, sebenarnya seberapa penting sih quality time bagi Kak Leo dan Kak Amanda? Silakan Kak. Oke, thank you Kak Hendra. Jadi kalau menurut kami, quality time itu sangat teramat penting ya Pak ya. Penting ya. Karena menurut saya, hidup itu adalah kumpulan momen Pak. Nah, di mana momen-momen itu kita harus isi dengan sesuatu yang berkualitas kalau menurut saya. Sangat disayangkan karena hidup ini cuma sekali, kita tidak mengisi momen-momen tersebut secara berkualitas. Dan momennya hilang dan dilewatin begitu-begitu aja gitu ya. Enggak. Jadi sebisa mungkin kita pasti sebagai keluarga, kita juga menyempatkan diri untuk mempunyai quality time bersama istri dan anak. Juga sama orang tua, sama saudara. Betul, sama saudara. Ya, dan itu sih lumayan rutin kita lakukan bersama ya. Mungkin sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti kita ada kumpul gathering keluarga besar. Kalau keluarga kecil kami ya hampir setiap malam ya kita menyempatkan diri untuk berkumpul. Baik, terima kasih Kak Leo dan Kak Amanda. Kalau tadi kan mengatakan bahwa ini adalah momen ya, dan itu penting, kita nggak mau lewatkan. Kalau akhirnya semua itu bisa dijalani, ada quality time yang bisa dihidupi, ada dampak yang paling besar nggak? Apa dampaknya di kehidupan Kak Leo dan Kak Amanda nih? Oke, kalau dari saya dulu pribadi ya, Kak Hendra ya, dampak yang paling besar yang saya rasakan di dalam aktivitas kita juga sehari-hari. Jadi dengan adanya quality time bersama keluarga itu menjadi drive buat diri saya buat lebih ngebahagiain keluarga kita kan, karena kita kan pasti ingin memiliki quality time yang terbaik ya.
kan kualitas itu kan ada, ya ibarat kalau namanya barang ada KW1, KW2, ada original atau kayak gimana. Kita kan mau memberikan kualitas terbaik kan pastikan kepada keluarga kita kan. Standar yang bagus. Nah, dengan kita membiasakan diri untuk menyempatkan diri untuk memberikan quality time sama keluarga, di situ akan ada sharing, Kak Hendra, biasanya. Saya sama istri biasa diskusi di rumah, jadi kayak, apa nih impian kamu? Kamu mau gimana 5 tahun lagi? Udah cukup bahagia belum sama aku? Kayak gitu. Terus biasa kita juga tanya ke anak saya ya, misalnya ke Alena gitu. Alena mau apa? Alena mau sekolah di mana? Alena udah happy belum begini atau gimana? Dengan diskusi seperti itu, secara nggak langsung memberikan dampak yang besar, motivasi buat diri saya buat kerja lebih giat lagi. Terus bisa memikirkan planning ke depannya harus gimana lagi. Nah, itu kalau dari diri saya sih itu dampak yang terbesar yang saya rasain ya, Kak Hendra. Mungkin Manda ada mau tambahin? Iya, kalau buat saya sendiri ya, Kak Hendra, kurang lebih cuma nambahin Leo aja sih. Sebenarnya ya kita sering dengan adanya quality time, kita belajar untuk lebih terbuka gitu. Lebih terbuka sama pasangan kita, sama anak kita, sama orang tua kita. Terus mungkin dengan kita lebih terbuka, kita juga lebih tahu apa yang pasangan kita mau, yang anak kita suka, yang orang tua kita mungkin happy gitu. Maksudnya ya kita jadi betul kata Leo lebih termotivasi, kita lebih menyempatkan waktu kita yang lebih gitu untuk mereka. Dan kadang kita jadi mikir, oh ya maksudnya kita melakukan ini bukan buat diri kita sendiri, tapi memang untuk keluarga kita gitu. Terima kasih Kak Leo dan Kak Amanda, dan ternyata quality time itu bagi Kak Leo dan Kak Amanda penting banget dan dampaknya juga besar banget dalam kehidupan pernikahan. Nah, saya mau ke Kak Denis dan nanti Kak Natalia juga bisa menyusulnya nih. Gimana nih caranya biasanya kalau bagi Kak Denis dan Kak Amanda untuk melakukan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai quality time nih? Apa yang dilakukan? Ya pasti diskusi ya satu sama yang lain seperti Leo tadi bilang, kita penting untuk kita nanyakan anak kita atau pasangan kita apa sih yang bikin mereka senang, misalnya pas weekend kayak gitu. Jadi diskusi itu sangat penting ya. Jadi diskusi ya paling banyak yang mewarnai ya. Itu antara Kak Denis dan Kak Natalia aja atau juga anak-anak ikut nih? Anak-anak juga. Dampak yang paling besar yang Kak Denis rasakan untuk quality time yang bisa tercipta di tengah kehidupan keluarga, apa nih? Ya mungkin seperti Leo bilang tadi juga memori itu yang membuat kita happy gitu ya. Jadi kalau kita memperjuangkan untuk membuat sesuatu yang kita memberi terbaik, itu akan membuat kita mengenang dan itu akan membuat kita happy gitu. Jadi apapun itu kegiatannya, yang penting ya kita memberikan yang terbaik dan momen itu akan teringat gitu. Jadi itu yang kita usahakan. Baik, Pak Daud mau nanggepin dulu dari dua pasangan yang berbagi ini soal pentingnya quality time. Iya. Ya terima kasih ya teman-teman yang sudah share ya, bahwa betul memang ada momen yang harus terus yang mesti dijaga gitu ya, momen yang jangan sampai terlewati begitu saja. Oleh karena itu saya tadi sampaikan juga bahwa keluarga ini kan perjalanan ya. Ada kalanya perjalanan yang sudah berkilo-kilometer, lalu menoleh ke belakang ada penyesalan. Ya, kenapa ya kemarin tuh saya nggak terlalu deket ya dengan anak saya ya, sehingga ketika sudah usia remaja makin jauh. Ya Pak Arlianus pernah tuh dalam khotbahnya, saya masih ingat gitu ya, jadi suami-suami ini kadangkala menjauh dari anak gitu ya, padahal si suami itu udah kalah start dengan istri. Ya, Pak Arlianus masih ingat tuh khotbahnya ya, saya sih masih ingat, saya terekam hal itu, sehingga memotivasi saya juga, karena anak itu sudah bersama mamanya 9 bulan, 10 hari minimal gitu ya. Jadi kalau saya suami makin jauh lagi, berarti
makin jauh lah saya dengan anak saya. Jadi saya harus mengejar, suami-suami katanya ya, harus mengejar ketertinggalan itu. Ya sehingga sebagai ayah, sebagai suami ya, khususnya sebagai ayah, saya mau lebih dekat lagi. Karena saya nggak mau anak saya itu kehilangan momen dekat dengan ayahnya. Atau figur saya digantikan dengan gadget. Nah itu yang sekarang generasi pandemi begitu ya. Yang semua pakai handphone, pakai gadget. Dan saya dari awal sama istri sepakat, saya nggak mau saya cinta anak saya itu terbagi dua gitu ya, antara gadget dengan saya mau untuk saya, gadget itu hanya sampingan lah gitu ya, sehingga di tengah keletihan ya, ketika kami sudah beraktivitas selalu kami sediakan waktu juga momen untuk bareng-bareng ya, mungkin itu malam-malam atau ketika bangun pagi dalam pembacaan renungan bersama dengan anak-anak, begitu sih. Mungkin istri saya mau menambahkan. Oke. Halo teman-teman. Biasanya kalau untuk kita menikmati waktu yang berkualitas, sekarang kami membiasakan untuk anak-anak setiap pagi itu kita saat teduh. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, sebelum belajar mulai PJJ, ya biasanya setelah PJJ gitu. Jadi setelah PJJ baru kita lakukan saat teduh, kita baca renungan kidi sama-sama, dan menurut kami itu adalah waktu yang tepat karena di samping kita membaca renungan, di situ juga kami saya dan suami saya bisa seperti menasehati, maksudnya menyambungkan dari firman Tuhan, dan itu nasihat kami bagi anak-anak kami. Nah itu menurut saya berkualitas seperti itu. Baru mungkin setelah itu mereka ajak bermain apa gitu di rumah. Ya itu sih yang kalau saya ingat. Atau malam-malam setelah sebelum mau tidur, atau ayo baca buku sama-sama gitu. Kadang kalau pegang handphone juga bisa sama-sama gitu. Jadi pokoknya anak-anak pegang handphone bahasannya apa gitu. Jadi kita lihat nih, maksudnya kita boleh pegang handphone belajar sama-sama tentang binatang atau apa yang lainnya. Jadi pegang handphone juga bukannya yang anti sekali dengan kami. Kami juga memberikan anak kami pegang gadget, hanya kita harus tahu batasan apa yang mereka tonton, mereka lihat gitu sih Pak Hendra. Jadi ada banyak ya cara untuk mewujudkan quality time itu ya, dengan berbagai hal yang tadi diungkapkan oleh Kak Denis dan juga Kak Natalia, berdiskusi, dan juga tadi Pendeta Daud dan juga Ibu Christine, ya, banyak hal ya. Saya jadi pengen tanya nih dengan Kak Denis tadi, mau diskusiinnya apa ya isinya ya? Kak Natalia, tadi Kak Denis kan ngobrol tuh soal dia berbagi banyak soal quality time itu, banyak diskusi bersama dengan pasangannya maupun juga anak-anak begitu. Biasanya yang didiskusiin apa tuh? Saya diskusinya itu biasanya hari ini mau makan apa gitu. Terus mungkin beda umur, beda ini ya. Sekarang kalau saya kan anak saya 11 sampai 13. Nah, dari dulu kan permasalahan rumah tangga itu kadang-kadang dari pemicu kecil, urusan rumah tangga itu kayak job desk, siapa cuci piring, siapa cuci ini, siapa cuci itu bisa jadi pemicu-pemicu loh Pak, pertengkaran kecil-kecil. Nah sekarang saya udah punya besar-besar nih Pak, teenagers. Jadi saya udah mulai kayak mendelegasikan, misalnya setiap hari, hari ini siapa yang cuci piring, hari ini siapa yang cuci piring, hari ini siapa yang ambil baju masukin ke laundry. Jadi istilahnya saya itu, karena saya ibu rumah tangga sekali, sekarang itu saya memasukkan quality time itu di dalam pekerjaan rumah tangga saya untuk anak-anak dan juga bapaknya. Jadi kalau misalnya Dalton, misalnya kita mau makan malam, jadi kita diskusi siapa yang mau beresin meja, siapa yang mau nanti membereskan meja kembali. Kebetulan si kakak juga sudah bisa sedikit masak, jadi yang masak hari ini mungkin kakak hanya untuk goreng telur atau untuk mengiris bawang, menumis sayur seperti itu gitu. Jadi kalau saya tuh kasih tips sama mungkin bingung gitu ya, bingung apa ya wadahnya untuk quality time. Dan saya pikir ini bagus sekali, sekalian juga mengedukasi anak-anak untuk bisa mengenal dengan chores.
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi saya berdiskusi itu sembari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sih Pak gitu. Kayak dulu juga waktu kita hektik-hektiknya baru punya anak 2 anak, kadang-kadang sebagai suami istri juga aduh nggak ada waktu buat berduaan. Terus saya mikir, emang berduaan itu harus pergi nonton? Emang berduaan itu harus pergi makan-makan? Dan ternyata ya istilahnya pacaran itu sambil kita nyetrika juga kita bisa pacaran Pak, punya quality time gitu, seperti itu sih Pak gitu ya. Itu misalnya itu mungkin masukan-masukan dari saya gitu. Sama nggak sih tadi? Ya, ragamnya banyak banget ya. Ada yang diskusi, ada yang tadi ya berdoa, ada yang nyetrika baju. Nah, saya muncul jadi pertanyaan nih ya. Mana aktivitas rutin dan mana yang bisa disebut sebagai quality time? Apa yang jadi indikatornya gitu ya? Kan bisa loh diskusi bersama dengan anak-anak soal siapa yang nyuci piring dan lainnya. Ya, tapi apa yang menjadi indikator bahwa kita lalu mengatakan ini quality time nih? Boleh nggak ada yang mau berbagi kah? Kak Leo dulu atau Kak Denis? Silakan. Oke, boleh deh. Kalau menurut saya yang membedakan tadi Kak Hendra bilang rutinitas ya. Sama quality time. Quality waktu yang rutin aja atau quality time itu kalau menurut saya yang paling mendasar ya Kak Hendra ya. Kalau quality time itu di saat kita bisa deep talk sama keluarga kita, atau yang kedua itu di saat kita bisa berbagi kebahagiaan. Itu sih yang menurut saya. Di saat kita mempunyai waktu bersama dan kita bisa berbagi kebahagiaan, bisa mempunyai momen bersama bareng-bareng, itu yang namanya quality time kalau menurut saya. Tapi kalau rutinitas saja, contoh kalau rutinitas, misalnya kita kerja, saya kebetulan sama Amanda kan kerja emang kemana-mana kita berdua ya, hampir mostly kita habisin waktu berdua. Jadi, nah itu kalau menurut saya itu rutinitas, karena itu kan udah menjadi pekerjaan kan. Jadi kita kemana-mana berdua itu bukan quality time, tapi itu cuma sekedar rutinitas saja. Tapi ya di saat kita berdua punya momen untuk bisa berbicara bareng, berdiskusi, bisa sharing kebahagiaan bareng, nah itu baru yang kita sebut itu adalah suatu quality time bersama gitu. Kalau itu dari saya sih Pak. Makasih Kak Leo dan Kak Manda. Kak Manda mau nambahin? Sepertinya udah cukup sih Kak Hendra. Oke. Nih Kak Denis nih. Apa yang disebut sebagai quality time? Kalau begitu banyak aktivitas bisa kita lakukan, mana yang menjadi indikator bahwa ini quality time nih? Menurut Kak Denis, silakan. Ya, menurut saya memang agak sulit ya, apalagi untuk pasangan yang belum terlalu lama saling mengenal. Jadi quality time buat misalnya buat pasangan yang misalnya yang perempuan itu beda sama quality time sama yang dipikirkan laki-laki gitu. Memang ada hal-hal yang harus dilakukan bersama seperti chores kayak Natali bilang itu. Tapi di luar chores itu misalnya yang laki buat dia quality time itu olahraga. Tapi buat yang perempuan mungkin olahraga bukan quality time. Jadi memang sulitnya itu di situ kadang-kadang ya. Tapi sebenarnya quality time itu yang membedakan dari rutinitas itu keduanya merasa happy di akhir quality time itu seperti sesuatu yang produktif atau sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan. Itu aja sih saya. Wow, ini sesuatu yang menyegarkan diri, yang membuat bahagia, itu yang jadi indikator ya Kak Denis ya. Oke. Hendra. Kak Ibu Christine nih ya. Aduh, saya kebiasaan ngajar sekolah minggu jadi manggilnya kakak semua. Kak Christine. Ya, sama Kak Daud. Boleh ya, coba kalau menurut Kak Christine sendiri, apa indikatornya ini memang quality time nih gitu? Iya, saya setuju sekali ya dengan Pak Denis ya. Sama Leo juga sama. Jadi benar sih, kalau misalnya kualitas itu semuanya sama-sama bahagia. Maksudnya anak-anak juga mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya.
seperti yang Pak Denis bilang, kalau kayak olahraga bersama itu pasti semua sama-sama happy ya. Nah, kita juga jalanin begitu. Kita rasa setelah sama-sama olahraga, nanti sama-sama happy gitu. Lalu kita merenungkan firman Tuhan bersama, sama-sama happy karena kita nyanyi-nyanyi juga, bukan hanya baca renungan juga, kita nyanyi-nyanyi juga. Lalu kalau kita masak bersama, nah itu menurut kami ya itu sama-sama happy juga gitu, karena ada sesuatu yang kita dapat, kita kerjakan sama-sama dan kita nikmati bersama gitu sih, sama-sama semuanya. Jadi intinya sama-sama, endingnya ya sama-sama happy gitu sih Kak. Terima kasih nih. Saya jadi tadi istri saya chat ke saya kalau quality time kita tuh ya adanya di rumah, nggak di tempat lain. Tapi justru di rumah saat ngobrol dalam dan kita jadi saling kenal. Jadi lebih kenal dan memulihkan relasi kalau memang ada sesuatu yang harus dipulihkan. Tapi yang terpenting adalah tadi kita jadi lebih segar karena kita saling kenal ya. Jadi kita punya banyak nih versi atau standar atau indikator yang kita sebut sebagai quality time. Yang pasti itu bisa berlaku bagi keluarga kita, tapi yang lainnya mungkin akan berbeda. Nah, nanti saya mau ke Pak Arlianus nih ya. Sebelum nanti kita mau ngobrolin lebih dalam lagi tantangan-tantangan yang mungkin bisa muncul dari setiap usaha kita menuju ke quality time itu. Buat Pak Arlianus, Pak, tujuan akhir dari quality time itu menurut Pak Arlianus apa ya? Sebelum Pak Arlianus akan memberikan jawabannya, kita akan menyaksikan beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama-sama dengan program Pernikahan Bahagia, kerjasama antara YKB dan Bina Warga. Dan tadi di penghujung, sebelum kita masuk ke bagian ini, saya bertanya kepada Pak Arlianus tentang apa tujuan sebuah quality time. Silakan Pak Arlianus. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya tujuannya ini nggak bisa dipisahkan antara quality time dan kuantitinya sebenarnya. Itu satu paket begitu ya. Saya kira tujuannya adalah apakah tiga unsur utama dari sebuah relasi itu meningkat melalui berbagai kegiatan yang kita sebut sebagai activity dalam melakukan atau dalam quality time itu. Apa itu? Yaitu apakah itu membuat komitmen itu semakin kokoh. Ya, tadi kan kalau Denis, Christine membahasakan kebahagiaan, itu salah satu aspek. Ya, apakah komitmen kita semakin kokoh? Apakah intimasi semakin tercipta? Dan intimasi ini kan menyangkut tiga aspek lagi nanti: fisik, spiritual, psikologis, dan apakah kalau suami istri
ini tidak dengan anak-anak tentu. Apakah passion kita semakin meningkat oleh yang kita lakukan dalam waktu-waktu kebersamaan itu? Ya. Gairah kita seorang dengan yang lain paling tidak terpertahankan kalau tidak meningkat. Ya. Jadi kalau tadi Pak Hendra bertanya, apa sih tujuan akhir, yaitu apakah ketiga aspek ini mengalami penguatan-penguatan, mengalami pemeliharaan-pemeliharaan. Ya, bagi teman-teman Pak Sutri boleh melihat episode-episode awal ketika kami bicara mengenai ritme relasi, ya, yang membicarakan tentang intimacy, komitmen, passion, bagaimana membangun, merawat itu, karena itulah isi dari yang mestinya kita capai melalui berbagai tadi kan diskusi, apalagi tadi itu yang dikerjakan ketika bersama-sama. Ketika berdiskusi pun tadi pertanyaan Pak Hendra kepada Dennis, ya, apa yang didiskusikan, ini pun menjadi penting, ya, karena kadang-kadang kita berdiskusi tetapi tak pernah berdiskusi mengenai kita. Kita diskusi mengenai bagaimana kisruh KPK. Itu juga diskusi antara suami istri kan. Tapi itu kan tidak relate dengan kita. Itu tentu membangun intimasi, tapi namanya intimasi intelektual. Itu penting. Supaya saya dengan Esther tidak berjarak dalam aspek intelektual, kami diskusi tentang pendidikan, tentang sekolah minggu, ya. Tapi kalau kami melulu berbicara tentang sekolah minggu yang adalah pusat pelayanan istri saya, atau tentang masalah seperti pendidikan atau misalnya isu KPK yang adalah minat saya, itu hanya membangun salah satu aspek intimasi, yaitu intimasi intelektual, tapi tidak membangun intimasi spiritual. Tadi spiritual itu yang Kristen tuh, yang tadi mereka membaca kidi bersama-sama. Ini promosi nih kidi, ya, membaca kidi bersama-sama. Itu intimasi spiritual. Bagaimana fisik? Ya, kalau saya melakukannya misalnya dengan dalam tanda kutip mengganggu Esther ketika sedang masak misalnya, ya, itu membangun intimasi fisik. Dia lagi masak, saya ganggu dari belakang, saya peluk lah, saya pegang, ya, itu membangun intimasi fisik, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah apakah ketiga aspek itu, komitmen, intimasi, passion, terjaga, kalau bisa terkembangkan melalui berbagai yang kita kerjakan, entah diskusi, entah apapun, dalam waktu-waktu kita bersama. Itu sementara Pak Hendra. Makasih Pak Leonus, ini penting banget ya kalau kita melakukannya dengan tahu tujuannya, maka menjadi tahu nih apa-apa yang menjadi tantangan, apa-apa yang harus dilakukan, ya. Komitmen, intimasi, gairah itu yang membuat akhirnya kita tahu ini quality time atau hanya rutin atau hanya sesuatu yang sebenarnya hanya memuaskan beberapa aspek yang lain, ya. Misalnya seperti intelektual, supaya kita bisa sama-sama. Debatnya sih panjang, debatnya mungkin lama, berkualitas juga. Tapi apakah membangun komitmen lebih kuat, intimasi dan juga gairahnya lebih kuat, ya. Makasih nih Pak Arlianus, menjadi jelas. Nah, dari tiga hal tadi ya, soal komitmen, intimasi, dan juga gairah itu, nah apa yang menjadi tantangan nih, ya, yang sering kali ditemui oleh Kak Leo dan Kak Amanda, Kak Natalia dan Kak Denis, ya, juga Pendeta Daud dan Ibu Christine. Apa-apa yang menjadi tantangan sehingga kita bisa seringkali gagal untuk menuju ke sana nih, ya. Siapa duluan nih? Kak Leo deh, ya. Ya, oke, Kak Hendra. Manda aja deh yang coba jawab, ya. Coba Manda. Ya, Kak Hendra, saya coba jawab ya. Biasanya tantangan buat mencapai quality time bersama keluarga, mungkin sama orang tua, atau sama anak, atau bahkan sama pasangan kita, itu lebih banyak mungkin karena aktivitas kita sehari-hari, mungkin aktivitas yang padat di luar sana, dan kadang-kadang kan nggak selalu berjalan mulus ya, Kak Hendra. Kadang ada juga hal-hal yang bikin
mood kita tuh nggak baik. Kalau menurut saya, jadi kalau kita pulang ke rumah, mungkin ketika ketemu pasangan, atau ketemu anak, atau ketemu orang tua, ya mood kita lagi nggak baik. Jadi ketika kita ketemu orang tua juga, atau ketemu anak, mungkin emosinya juga kita kurang bagus. Jadi buat kita dengan sesederhana menyapa mereka dengan ekspresi yang semangat, yang gembira gitu, itu mungkin juga sulit gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita dengan mood yang tidak baik, gimana kita bisa memulai quality time yang baik kalau kita sendiri belum bisa atur mood kita dari luar untuk dibawa ke rumah. Dan yang kedua, biasanya kalau saya bilang, kadang masih ada ego gitu, Kak Hendra, masih ada ego dari diri sendiri untuk mau menyenangkan ya diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ya udah, mungkin kalau misalnya kayak saya senengnya misal nonton drama Korea atau main game misalnya, kadang-kadang ya kita fokusnya ke situ dulu karena kita pikir ya udahlah, ini kan salah satu bentuk refreshingnya saya nih dari luar. Nah, kalau misalnya kita terlalu fokus ke sana, otomatis ada keluarga atau quality time yang dikorbankan gitu sih, Kak Hendra. Makasih, Kak Amanda. Kalio mau nambahin? Buat versi Kalio gimana? Ya kalau saya sih lebih di poin yang nomor 2-nya Amanda sih tadi. Biasa tantangan terbesarnya adalah ngelawan ego kita sendiri aja ya Kak Hendra ya. Kadang karena kita selalu punya asumsi bahwa yang lebih paling tahu untuk menyenangkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu kan. Jadi kayak di saat kita perlu refreshing, perlu apa, ya udahlah take my me time lah gitu kan. Kita mau ambil me time-nya kita nih gitu loh. Nah, kadang kita lupa nih. Padahal pulang kerja ada keluarga yang nunggu, ada istri, ada anak yang nunggu. Tapi ya karena kita udah capek, kadang udah gimana, aduh gue mau santai dulu lah man, mau istirahat dulu, mau apa. Nah, di situ kadang yang jadi tantangan ya. Paling itu aja sih Kak Hendra. Thank you. Akhirnya kebersamaan jadi bisa malah kontraproduktif ya. Iya. Maunya memperkuat komitmen malah jadi sebaliknya mungkin. Betul. Terima kasih Kak. Pendeta Daud, Kak Christine, ada yang mau dibagi nggak? Tantangan terbesar buat versi Pendeta Daud dan Kak Christine apa nih? Iya, tantangannya tentu kalau kami sih kebanyakan kan sekarang ini WFH ya, kegiatan gereja kami sebagai keluarga pendeta sesekali ke gereja ya, tetapi sebetulnya tantangannya kesibukan. Ya kesibukan, tentu semua juga sibuk sih ya, bukan berarti pendeta di Kepaduri sibuk semua, enggak, tapi artinya kesibukan kita dalam beraktivitas, lalu kemudian istri juga beraktivitas ya, kemudian anak-anak juga beraktivitas, pada akhirnya ketika semua serba capek itu ya ada titik di mana ya udahlah, udah capek gitu ya, jadi nggak ada waktu lagi gitu ya, nggak ada waktu lagi. Nah, itu memang sih tantangan-tantangan seperti ini tentu memang tantangan yang bisa diatasi karena nggak selalu sibuk terus, nggak selalu capek terus, tapi memang perlu diupayakan ya. Jadi artinya ya sudah, kalau hari ini nggak bisa, berarti besok diupayakan lagi ya. Kalau besok masih nggak bisa lagi, besok diupayakan lagi. Jadi memang tantangan itu selalu ada dan nggak ada yang sempurna tentunya untuk bisa memiliki quality time 100% terus quality time, tetapi ada sebuah keinginan ya, keinginan meskipun raga ini udah capek, otak ini udah capek gitu ya, tapi ada sebuah keinginan, itu menurut saya udah nilai plus juga nih. Kalau udah ada niat untuk membangun quality time ya. Jadi itu yang penting juga. Yang bahaya adalah ketika udah capek dan niatnya udah nggak ada lagi nih. Udahlah, saya nggak ada niat lagi quality time gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Ya, tetapi ketika masih raga capek ya, pikiran juga jenuh, tapi niat ada, nah itu menurut saya satu hal yang baik juga. Mungkin hari ini nggak berhasil, tapi besok pasti bisa berhasil. Ketika malam ini capek semua, tapi besok pagi kita bisa pelukan bareng-bareng, main bareng-bareng, tentu itu tercapai lagi gitu ya. Mungkin besoknya lagi begitu lagi, tapi besoknya lagi kita punya komit, ayolah kita bisa bareng-bareng. Jadi memang mungkin bisa sehari itu nggak ada quality time, mungkin selama seminggu itu mungkin hanya sekali 2 kali gitu ya, tapi ada keinginan untuk kita mau bersama-sama. Itu sih Mas Hendra, jadi tantangannya pasti banyak, tapi niat itu yang perlu terus berkobar ya, meskipun raga dan otak ini udah capek gitu ya. Itu Niat itu mengalahkan setiap apa yang berat di depan ya, untuk ya menjaga komitmen dan gairah juga intimasi.
Kak Denis, Kak Natalia, mau ada yang ditambahkan soal tantangan dan mengatasinya? Eh, Tadi semua sih udah ini sih ya, maksudnya itu juga terjadi di kami gitu, apa yang diomongin sama Amanda, sama Leo, Christine, sama Daud, maksudnya itu nggak sesuatu yang aneh, memang iya gitu, itu tantangannya gitu, egoisan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita gitu, kadang-kadang kita juga bingung jadinya, in this is quality or not ya gitu, maksudnya kita jalan-jalan nih quality or not ya gitu, kadang-kadang kita juga jadi confused gitu. Tapi sih sebenarnya kalau dari pengalaman Natal ini, pandemik ini sih secara globalnya sebenarnya semuanya itu menyatukan keluarga ya Pak, karena semuanya di rumah, tinggal kita masing-masing keluarga ini punya resepnya masing-masing sesuai dengan semua anggota keluarga untuk mendapatkan quality time itu tersendiri gitu Pak. Bahkan saya juga merasa di pandemik ini justru quality time ini tidak hanya mencakup saya dan anak-anak, suami dan anak-anak, tapi juga dengan ayah ibu saya, yang notabene juga mereka adalah kakek nenek dari anak-anak saya gitu, yang mungkin ada hal-hal yang istilahnya nasihat-nasihatan, yang diskusi-diskusi tentang untuk menasehati mereka, saya agak miss, bisa dari kakek nenek saya yang berdiskusi secara hati-hati mengenal gitu loh Pak ceritanya. Jadi saya sebenarnya pandemik ini justru bukan tantangan ya, justru opportunity kita untuk lebih mempunyai quality time gitu Pak. Oke. Jadi kehadiran orang lain sendiri pun juga bisa menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang berkualitas untuk kita ya, dalam membangun komitmen, intimasi, dan gairah juga. Kalau memang kita ya mampu mengelolanya dengan baik ya. Ini ngobrol terus waktu kita sudah semakin sedikit nih. Saya mau mengundang Pendeta Daud dulu deh ya, sebelum nanti ke Pak Arlianus. Pendeta Daud, ada yang mau ditambahkan nggak untuk diskusi kita ini? Ya. Jadi kalau tadi kan kita membahas quality time bersama keluarga ya. Tapi saya juga mau mengingatkan quality time kita dengan pasangan kita juga penting juga. Ya, jadi mungkin kalau buat saya, Leo ya, yang masih anaknya kerucil-kerucil gitu ya, yang menghabiskan energi dan waktu untuk mengurusi mereka, satu saat memang kita butuh itu jadi jangan sampai rutinitas aja nih ya, kita berumah tangga gitu ya, beresin anak, ini sekolah, ini jadi rutinitas. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu di mana quality time itu kita perlukan juga, saya dengan istri saya ya. Jadi antar pasangan juga perlu quality time, itu membuat kita menjadi lebih dekat dan juga menjadi lebih semangat untuk menghadapi hari esok. Ya kadang-kadang quality time-nya itu kalau kami lakukan ya sederhana aja sih gitu ya. Sederhana ketika anak-anak udah tidur ya kami ngobrol ya bersama-sama, atau ketika orang tua datang atau kami titipkanlah anak kami ke orang tua kami gitu ya. Kadang-kadang ketika kami cuma naik motor bareng-bareng aja, itu kayaknya udah happy banget gitu ya, mengenang masa-masa waktu pacaran gitu ya. Padahal cuman ya naik motor aja gitu ya, tapi di situ ada ada semangat baru. Kita setelah itu kita menjadi lebih intimasi lagi, lebih intim lagi gitu ya, lebih passionnya lebih ini lagi. Jadi memang ada hal-hal yang juga perlu kita lakukan secara berdua ya, tidak bersama anak-anak. Itu sih yang mungkin saya mau tambahkan. Penting juga menjaga quality time antara suami dan istri, sehingga gairahnya itu menjadi lebih lagi ya, jadi lebih semangat. Jadi kadang-kadang saya kalau ngeliat istri saya udah bete ya, karena ngurus anak juga bete ya, maksudnya ngelihatnya tembok terus gitu ya, atau mungkin ngurusinnya itu aja ya. Ya itu sama seperti Pak Leanus, ketika dia masak saya peluk gitu ya, saya peluk. Nah itu beda tuh langsung mukanya ya, mukanya nggak bete lagi gitu ya. Artinya itu hal sederhana ya. Jadi memang quality time tuh nggak harus yang gimana-gimana, nggak harus pergi-pergi, tapi ketika bercanda ya, peluk dari belakang ya. Dan itu kan kata psikolog kan itu kebutuhan perempuan seperti itu ya gitu ya, kita perhatikan ya. Nah itu yang coba kita berikan. Jadi itu sih Mas Hendra, jadi di tengah kebisingan hidup ini
perlu juga suami dan istri juga menjaga quality time juga. Begitu. Tambahannya sih itu saja. Makasih Pendeta Daud. Kak Christine mau nambahin? Minta dipeluk kah? Atau yang lain? Kalau minta dipeluk itu pasti, Mas. Ya kalau bagi saya ya simple aja ya, namanya wanita pasti pengen selalu diperhatikan. Kadang kalau kita, ya ini buat masukan para bapak-bapak ya, mungkin zaman pacaran kita suka tanya udah makan belum sayang gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang wah sekali setahun juga kayaknya pakai kata sayang itu udah terhitung ya berapa kali setahun gitu ya. Tapi kalau mungkin beda. Kalau saya memang tipe orangnya ya apa yang di hati saya ya saya ungkapin. Tapi kalau Daud suami saya ya saya tahu dia sayang sama saya, tapi untuk mengungkapkan iya sayang tuh kayaknya rasanya aduh gimana gitu ya. Tapi kalau saya ya enggak gitu. Jadi bagi saya yakin setiap wanita pasti ingin dikatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu, itu pasti ya. Jadi bagi saya menurut saya kalau kualitas dan kuantitas bertemu suami dan istri sudah baik, menurut saya ke anak-anak juga pasti baik gitu. Jadi antara suami dan istri baik, ya ke anak-anak akan jauh lebih baik gitu, karena kita modalnya untuk kita berdua, untuk ke anak-anak ya pasti lebih lagi kita berikan yang terbaik. Ya itu sih Mas Hendra. Terima kasih Kak Christine. Pak Arlianus. Ya, makasih Pak Hendra. Melanjutkan yang tadi, quality time adalah apa sih? Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita diskusikan ketika bersama-sama. Tadi Pak Daud mengatakan di awal, bukan sekedar bersama-sama, nonton bersama, duduk berdampingan, rapat lagi, belum tentu quality time. Ya. Yang kedua yang mau saya katakan, jangan pernah berpikir bahwa kualitas itu dapat menggantikan kuantitas. Dan saya bersyukur Pak Daud tadi tidak mempertentangkan itu. Ya. Jadi ada orang yang penting kan quality time. No, nggak mungkin itu akan berhasil kalau kuantitinya tidak baik. Nah karena itu kita sebagai suami istri mesti betul, dan semua orang mesti mengingat bahwa kita harus memanage apa yang orang sebut sebagai 8 jam ketiga. Memanage dengan ketat dan baik. 8 jam pertama itu kita istirahat, tidur. 8 jam kedua itu kita bekerja. Yang bisa kita atur cuma 8 jam ketiga loh. Itu udah dipakai, sekarang bersyukurlah nggak ada perjalanan pulang pergi kantor. Kalau dulu bisa 2-3 jam di kantor, tinggal 5 jam. You mandi, kalau mandi sendiri-sendiri berapa menit? Oke? Tinggal berapa menit? Olahraga, iya kalau bersama. Kalau sendiri, berapa menit? Itu pernah di persekutuan para pastor, saya minta mereka menghitung. Ternyata habis loh. Nggak ada waktu buat pasangan ternyata. Jadi betul-betul mengatur 8 jam ketiga dan menyediakan secara bersengaja ya waktu bersama dengan pasangan. Ya. Saya misalnya melakukan itu tadi ketika pulang dari kantor, ketika menyiapkan makanan, ya menyiapkan bersama. Saya ada di situ, walaupun yang masak istri saya. Ya, piring disediakan, lalu cuci piring bersama. Itu bersengaja, karena walaupun sekarang pandemi saya tetap kantor tiap hari. Dan sudah pasti setelah semua selesai makan, beres-beres meja, pasti kami punya waktu bersama, entah untuk nonton, tidak selalu ya. Kadang-kadang ada yang harus dikerjakan, tapi sebagian besar itu udah di-plan untuk bersama-sama ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut perasaan-perasaan kita. Ya, jadi kita harus mengatur 8 jam ketiga itu, sehingga sekali lagi
ada waktu yang kita cadangkan betul-betul, kita sediakan betul, dan di dalamnya kita mengerjakan sesuatu, mempercakapkan sesuatu yang memelihara dan kalau bisa meningkatkan komitmen, intimasi, dan passion kita. Ya, intimasi tadi sudah katakan intelektual, psikologis, spiritual, fisik. Ya, ketika itu terjadi, maka bukan hanya tadi punya Kristus mengatakan dengan anak pun kita akan oke. Bukannya dengan anak, dengan orang lain juga kita oke. Dengan siapapun kita oke, dengan Tuhan pun kita oke. Kalau kita dapat merawat melalui waktu yang kita sediakan secara sengaja itu komitmen, intimasi, dan gairah, merawat gairah kita bersama-sama dengan pasangan. Itu Pak Hendra. Makasih Pak Rianus, saya nggak akan merangkumnya lagi nih, tapi saya sungguh dapat banyak hal nih ya pada kesempatan ini. Saya sebelumnya berpikir ya kualitas akan bisa menggantikan kuantitas, dan ternyata memang setuju dengan Pak Rianus. Bagaimana bisa berkualitas kalau sangat-sangat terbatas, ya itu menjadi penting sekali. Dan tujuan kita melakukan sesuatu membuat kita bisa mengatakan ini quality time atau bukan. Kalau itu membangun sebuah komitmen semakin kuat, keintiman makin kuat, dan juga gairah dengan pasangan itu menjadi semakin baik. Menurut saya itu yang menjadi quality time, ya itu yang saya pikir harus disadari setiap kita. Sehingga ketika kita memilih satu kegiatan, kita akan berusaha untuk mengarahkan pada tujuan sehingga kita boleh mengatakan ini quality time buat kita dan pasangan. Makasih Pak Rianus, Pendeta Daud, dan juga Kak Christine, Kak Denis, Kak Natalia, juga Kak Leo untuk bersama-sama, dan juga Bapak dan Ibu, rekan-rekan Pak Sutri yang boleh bersama-sama dalam program ini. Kita sudah ada di penghujung acara kita. Sebelum Pendeta Daud akan menutup kita, memimpinnya dalam doa, saya mengundang saudara-saudara, jikalau saudara-saudara memerlukan konsultasi dalam seputaran pergumulan kehidupan Pak Sutri, saudara bisa menghubungi beberapa konselor berikut ini. Pertama, Pak Sutri, Pendeta Edwin, dan istrinya, Ibu Pungki, di nomor 0878 28 535190. Yang kedua, Pak Sutri, Pendeta Jimmy, dan Ibu Tika di nomor 0877 75 13100. Yang berikutnya, Pak Sutri, Pendeta Daud, dan Ibu Christine di nomor 0813 807 35250. Dan yang terakhir, saya sendiri, Pendeta Hendra, bersama istri saya Vika, di 0812 3960 1234. Silakan Pendeta Daud menutup kita di dalam doa. Terima kasih teman-teman, juga Mas Hendra. Kita sudah boleh menyelesaikan acara kita dan kita terus berdoa supaya kita boleh diberi hikmat untuk bisa menemukan quality time bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Di tengah tantangan yang kami hadapi Bapa, kami rindu hikmat Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami dapat meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga kami, sehingga waktu yang berkualitas ini juga berdampak dalam kehidupan kami sebagai gereja kecil, yaitu keluarga kami, dan juga dalam kehidupan yang dalam lingkup yang lebih luas lagi. Bapa dalam surga, kami berdoa, biarlah tengah-tengah tantangan yang kami hadapi sebagai keluarga untuk mendapatkan quality time yang terbaik, biarlah kami tetap boleh diberikan semangat untuk boleh tetap mengupayakan secara sengaja hal itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh pasutri yang ada dan juga yang mendengarkan tayangan ini Tuhan, biarlah kami boleh terberkati dengan apa yang kami boleh diskusikan, percakapkan, sehingga kami boleh menjadi pasutri-pasutri yang berbahagia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.